Cek, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kita sebelumnya sudah konfigurasi DHCP ya. Sekarang kita konfigurasi part ya. Part pada router 321 dan FW1 dengan username internet access ya. Menggunakan nama internet access, konfigurasi ACL-nya nanti ya. Jadi part itu kayak port address translation ya. Kayak menghemat IP public gitu. Jadi si klien bisa konfigurasi bisa koneksi ke internet lah, ibaratnya seperti itu. Contoh dari sini saya kasih contoh dulu. Di sini kan ada ISP ya. Jadi klien. Jadi si klien ini belum bisa ngeping, bisa dihapus ya. Belum bisa ngeping ke sini ke 888 ya. Masih destination unreachable ya. Karena kan di settingan ISP itu di sini dia ada IP 888 sini ya, ISP. Jadi harusnya dia bisa ngeping ke publik lah, ibaratnya ke internet lah gitu ya. Atau ke sini gitu ya. Oke, jadi kita konfigurasi dulu partnya. Sebentar. Ya, aku mana yang? Oke, kita konfigurasi partnya di router berapa dulu ya? Router 321 ya, sama FW1. Oke, berarti di sini FW1, router 3, router 2 ya, sama router 1 ya. Jadi nanti si ini BRI CLI bisa ngeping ke ISP ya. Lalu R3 R2 nya juga dari si klien sini dua-duanya bisa ngeping ke ISP gitu ya. Jadi kalau part itu ada konfigurasi inside dan outside ya. Inside-nya itu kan ke dalam, berarti ini ke klien. Outside-nya itu keluar ke public, ke internet ya. Jadi jalur outside-nya ini 1, 2, terus 3 nih ya. Jalur outside, terus ini sama ini 4 jalur outside. Jalur inside-nya itu ke sini, ke BRCLI, BRLCLI 2 dan ke sini. Ini inside-nya ya. Jadi untuk konfigurasi PAT itu ada inside, ada outside-nya ya. Oke, di sini kita konfigurasi di router 3 dulu di sini ya. Saya butuh ini nih, namain nama interface-nya agar memudahkan gitu ya. Ntar kita router 3 ada di mana ya? Nah, ini kita konfigurasi di router 3 dulu ya. Router 3 dulu sini deh. N password skills 39, konfigurasi terminal. Kita sudah di mode config global. Oke, di sini di router 3 ini itu kan kita harus atur inside dan outside-nya. Inside-nya itu mana soal tadi ke close ya. Kita udah di top padahal ya. Nah, ini gedein. Nah ya. Oke, jadi inside-nya itu ini ya, yang ke dalam sini. Jadi di sini kan ada sub interface yang inside-nya itu VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Yang gigabit ini kan fisiknya nih, logiknya itu kan ada gigabit 01.10 dan 01.20 ya. Berarti kita bakal konfigurasi yang itu untuk interface-nya. Jadi kita ketik di sini IP interface gigabit Ethernet. Kita masuk dulu ke sini ya. 1.10 dulu. Sini kita setting IP NAT inside. Oke.
Satu lagi yang 20. Ini juga kita ketik IP NAT inside. Oke, sekarang yang serial interface serial yang ini berarti ya 000 ya, serial yang 000. Kalau ke bawah ini enggak ya, ke bawah ini dia jalur terang, nggak usah di setting yang 00 aja, yang 001 jalur terang ke bawah ya, itu nggak masuk insert dan outset, ini jalur terang. Jadi yang outsetnya itu adalah serial 000. Nah ini yang outsetnya. Ini kita setting IP NAT outset. Jadi langkah pertama kita setting yang insert dan outsetnya dulu ya, seperti itu. Oke, sudah. Sekarang kita setting yang ini menggunakan nama ini nih, nama internet access ACL nya ya, kita setting itunya. Kita ketik di sini perintah IP access this. Nah, ini standar. Oke. Pakai yang standar aja, namanya internet access seperti ini ya, sesuai soal tadi ya. Lalu permit network dari si ini, network dan wicat dari si ini ya, interface ini 2 ya. Kita yang itu dulu, yang 910 dulu. Permit 192.168 10.0, wildcardnya 000 255. Wildcard itu kebalikan dari netmask ya, wildcard mask. Oke, kita permit lagi yang VLAN 20 nya 192.168 20.0 000 255. Oke, kita keluar, coba kita do sh run internet. Oke, ini harusnya sudah bisa connect internet lah ibaratnya gitu ya. Selanjutnya kita konfigurasi PAT nya ya, IP gede semua, IP NAT inside source ya. Sumbernya itu adalah tadi namanya sort list ya, berarti kita ya list ya, sort list yang ini internet access namanya. Oh, nggak bisa di tab ya, internet access. Oke, interface serial 000 kan, overload. Nah, ibaratnya kalau yang di Mikrotik itu IP NAT, kalau yang di Debian atau di Mikrotik, kalau Debian kan IP tables min tenat min post routing min OET NS33 min G masquerade ya, yang masquerade lah, overload tapi di sini namanya. Oke, selesai konfigurasinya. Oke, sekarang ada IP access list standar internet access gitu ya. Oke, kita keluar. Selanjutnya kita konfigurasi di router 2 yang ini sudah. Ini HKCLI itu di mana ya? HKCLI itu ada di, oh ini nih HKCLI ini. Coba dia bisa ngeping ke ISP gak ya? ISP ini berapa IP-nya? ISP mana? ISP itu berapa sih IP-nya? Bentar, saya mau coba ngetek. 210 ya, coba kita ping ke situ dari kan R3 ya, R3 terhubungnya ke mana tuh, HKCLI ya kalau nggak salah ya. R3 tuh apa ke HKSRV ya,
Sini ada haki celi. Ada haki celi. Coba kita ping ke ISP. Kok sini IP ISP ya? Belum bisa ke sini loopback ya. Ping coba bisa gak ya itu? 210.103.5.2. Aduh lemot. Sini 1. 103.5.2. Oke, udah bisa ya ping ke public ke ISP. Udah selesai berarti di router 3. Sekarang kita konfigurasi di router 2. Router 2 itu ke sini insetnya di SRV ya. Oke, kita ke router 2 sekarang, pindahkan dulu nih sini. Oke. And password skills 39 konfigurasinya sama kayak tadi, tinggal disesuaikan networknya ya. Oke. Di router 2 juga ada interface logic ya, pilihan 10 dan 20 ada juga dia di situ ya. Oke, berarti kita masuk lagi ke interface. Mana sih soalnya tadi? Hilang-hilangan mulu. Nah, ini router 2 nih. Router 2. Nah, ini berarti sama gigabit 01.10 pilihan 10 ya. Interface gigabit namanya. Ini G ya, berarti gigabit kalau FA fast Ethernet disesuaikan ini. Gigabit Ethernet 01.10. Oke. IP NAT inside. Oke, ini sudah kita jadikan inside ya, soalnya ke dalam sini. Berarti inside, kalau yang serialnya outside. Seperti itu, sama kayak tadi ya. Oke, kita X. Kok S sih? X. Nah, sekarang yang 20. Ini sama IP NAT inside. Oke, sudah ya. Sekarang kita konfigurasi access listnya IP access list standar, sama namanya internet access. Oke, namanya internet access ya. Lalu permit networknya sama berarti 10.0, wildcardnya 255. Permit lagi 192 6820.0 255. Oke. Lalu kita setting ini ya, konfigurasi pathnya IP NAT inside source list internet access interface serial, ini serial 001 ya, serial 00. Waduh, nge-lag. 001. Nah, salah, overloadnya kurang ya, overload must be read lah, overload. Nah, oke. Terdua sudah, kita bisa cek dengan perintah do sh run ya. Kita cek dengan perintah do sh run check internet. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Sekarang kita config juga di router 1 ya, di sini ya. Router 1 di sini. Router 1 itu ada di mana dia? Sini ya. Oh ya, di sini router 1 ya. Oke. Kita config and nge-lag amat sih PC. Skills 39. Skills 39. Oke. Conf T. Oke.
interface R1 ya, mana nih yang insightnya deh, kita konfigurasi yang insightnya dulu. Insightnya giga 01 ya, 01 karena di sini nggak ada VLAN, langsung aja gitu. Interface gigabyte 01 ini yang insightnya karena nggak ada VLAN ya. IP not insight. Oke, keluar. Lalu yang outside-nya berarti 00 nih, gigabit 00 yang ke arah ISP outside. Interface nge-lag guys, gigabyte 00 ya, interface gigabyte 00. Nah ini outside nih, IP not outside. Oke, keluar. Kita konfigurasi NAT-nya, kita konfigurasi ACL nya dulu, namanya dulu ya, IP access list standar, namanya internet access. Oke, namanya internet access ya. Permit yang IP ke jaringan lokalnya ke sini, IP di giga, IPC G01 nya, gigabit 0 nya berapa gitu ya. IP router 1, mana router 1, nah ini 00 berarti 210 ya, 01 ya, 01 ya, oh 01 yang ke insight nya berarti 172.168.10.0 ya, karena dia /24. Permit 172.168.10.0, wheel cardnya 000255. Oke, sudah. Sekarang konfigurasi partnya IP not inside, source list, internet access. Oke, kok shortlist internet access sih, salah saya. Bentar. Shortlist, iya benar, internet access. Tapi nggak bisa di tab nih, internet access, benar. Shortlist ibaratnya kalau di Mikrotik short ETH0 ya. Interface nge-lag nih. Interface gigabit, nah ini 00 yang keluarnya, yang outside nya overload. Oke, kita bisa cek di biasa tadi do sharan sec internet. Nah oke, jadi ada satu yang ada satu insightnya ya, ini outside-nya. Oke, sudah. Kita lanjut setting di FW1 ya. Ya di FW1 nih, FW1 berarti dia di ISP ya. Oh ini FW1 nih, kita pindahin dulu, kita pindahin. Nah FW1 ini Cisco ASA kalau salah. Oke, N skills 39 conf t. Oke, ini agak beda ya dengan yang tadi konfigurasinya dengan router biasa. Jadi pertama kita harus tulis objek dulu, objek network. Nah objek network internal. Oke, subnetnya itu apa namanya sih soalnya, FW1 ya, dia ke BRCLI 2 berarti bentar, FW1 BRCLI 2, oh berarti ini nih 172.168.10.0 networknya itu subnetnya 172.168.10.0.
255.255.255.0. Oke. Lalu NAT inside dalam kurung ya, outside dynamic interface, dynamic interface. Oke. Kita tinggal ketik tanda tanya aja kalau bingung ya, interface. Oke, sekarang nggak bisa ya, coba X dulu. Conf t akses nggak bisa ya dia. Bentar, NAT inside interface. Kita masuk ke object network dulu. Bentar, ulang ya. Oke, di sini. Terus subnetnya mana tadi? Sini ya. Terus ini. Oke, kita coba sekarang ketik akses. Nggak bisa di tab di sini ya. Akses list internet akses extended, bisa kan? Kurang yakin saya, soalnya nggak bisa di tab ya. Permit ICMP ani. Oke, bisa. Selanjutnya akses grup. Bisa nih di tab nih. Internet akses in interface outside. Bisa di tab ya. Oke, di FW1 sudah selesai ya. FW1 sudah selesai. Coba kita lihat nilainya sekarang 165 ya, 165 nih. Bisa ada yang kurang, coba kita cek dulu. 165. Oh ya, yang SSH ini belum ya, yang bawahnya ya, security. Oke, ini haki CLI defaultnya, ini kesalahan soal ya. Haki CLI defaultnya sudah benar seperti konfigurasi sebelumnya. Ini nggak bisa di checklist soalnya diminta gateway-nya kalau nggak salah 200. Sebenarnya kan gateway-nya itu 254 kalau di soal ya. Kita kan ngikutin soal, nggak apa-apa ini. Terus kita cek tadi konfigurasi NAT-nya ya. Oke, NAT sudah ke checklist, router 1 R2 udah. Terus dan akses juga ada ya, 3 nilainya gede. Terus R3 ya kalau nggak salah. Oke, udah. NAT sort setting nih. Ini static NAT-nya belum nih di router 3 ya. Kita setting static NAT-nya itu. Coba kita setting router 3 tuh di mana? Tambahan ya, settingan di router 3. Ini kita pindahin dulu. Catat nih tambahannya, router 3. Kita harus konfigurasi NAT static. Coba N skills 39 const IP NAT inside source static UDP 192 68 10.1 123. Ini kita arahin ya. Ini kita bikin static NAT 210 ke publiknya 103.5.123 .5.1 123. Portnya 123 itu NTP ya, port NTP kalau nggak salah. Bisa di setting aja. Oke, sekarang
Kita cek lagi nilainya. Oke, nambah tuh 66 ya, nambah 66. Mana tadi router 3. Nah sekarang sudah checklist ya. Oke, NAT-nya sudah ke checklist juga. Oke, paling itu. Nah kalau ini kan kesalahan soal juga sama kayak yang gateway tadi di atas. Jadi ini kan modenya server ya, tapi sama dia salah, nggak tahu salah settingannya kayak yang bikin soalnya. Ini dia kalau mode klien baru ke checklist, saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya. Ini dan mana ya gitu ya. Nah dan ini nih, bukan. Nah ini ya. Jadi 2 poin itu ada berapa poin? 1. Jadinya berapa poin dia? 3 poin ya hilang. 3 poin berarti maksimal itu paling 167 ya. Kita tinggal setting yang ini berarti nih. Tinggal setting yang SSH aja berarti ya selanjutnya, sama security level ini 1 2 3 poin lah ya. Oke. Untuk konfigurasi partnya sudah selesai ya. Saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.